coba kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya sio ayam? Sedikit. Coba. Tapi yang lain, sio yang lain juga semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Benar begitu ya Pak Ketua ya? Tangannya diangkat. Sio kerbau. Nah ini banyak juga. Sio tikus. Nih. Masih aja cari cara nyuntek like. nih view-nya segini tapi yang like segini. kacau Aduh, lagi dan lagi blunder, sangat memalukan. Jumlah viewer dan juga like jauh berbeda. Demi ingin mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, ingin dinilai bahwa masih banyak yang respect terhadap Mas Wapres melalui kanal YouTube yang dibangun, dan sampai-sampai rela menyuntikkan like di salah satu videonya tapi lupa menyuntikkan viewer sehingga membuat netizen yang jeli membongkar gaya ngibulinnya Mas Wapres atau Mas Gibran. Saya kira memang sesuai pepatah dulu bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya ini tukang ngibul. Segala sesuatu dilakukan untuk bagaimana agar terlihat baik di mata rakyat Indonesia. Sukanya merekayasa untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan Mas Samsul ini yang semakin kesini pemberitaannya soal pemaksulannya semakin meluas. Untuk itu langsung saja kita ke videonya. Dalam video YouTube-nya, Gibran menasehati anak muda harus berani punya ruang tunggu. Nah, itu kayak koruptor nasehatin kita supaya jangan serakah, hipokrit. Soalnya dia aja dari nepotisme. Gimana ya? Terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipakai, itu saya bilang tadi, saya sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas sehingga dia tidak mampu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong gitu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Daripada Gibran hanya jadi olo-oloan di negara ini, bagaimana nanti kondisi batin, kondisi psikologis Gibran yang hanya menjadi olo-olokan karena ketidakmampuannya sebagai wakil presiden tetap bertahan di situ. Mungkin pilihannya lebih bagus mengundurkan diri daripada hanya jadi cerita buruk, cerita olok-olok, dan akan dicatat sejarah Republik Indonesia bahwa Indonesia pernah punya wakil presiden yang tak bisa apa-apa, yang lahir dari sebuah hasil rekayasa konstitusi, yang lahir dari sebuah cacat moral etika hukum, memimpin dan ternyata tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kontribusi dalam pemerintahan, dan hanya hadiah tukar guling dukungan dari Jokowi kepada Prabowo, dan itulah yang memenangkan Prabowo. Ini tidak bisa disangkal karena Prabowo juga mengakuinya bahwa dukungan Jokowi berperan besar untuk kemenangan Prabowo. Inilah yang menjadi dasar landasan berpikir kenapa Gibran memang menjadi penting untuk mengundurkan diri. Sebelum proses ini terus akan bergulir, karena saya lihat bahwa
Ada peluang gerakan ini akan membesar menjadi gerakan rakyat, gerakan massa yang akan berbondong-bondong menuntut pengunduran diri Gibran. Memang sangat disayangkan, Indonesia negara sebesar ini dengan begitu banyak orang-orang hebatnya dikagetkan ketika Gibran harus menjadi calon wakil presiden. Tidak ada alasan lain kecuali ini hanya menjadi kompromi politik, tukar guling politik antara Prabowo dengan Jokowi. Maka soal pernyataan petisi para forum purnawirawan ini saya pikir perlu didengungkan, dan saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendengungkan upaya ini, rencana ini agar mendapat perhatian serius dari partai politik, DPR, dan bahkan juga Presiden Prabowo Subianto. Yang terbaru kita mendengar Pak Wiranto menyampaikan statement dari Pak Prabowo Subianto. Pak Wiranto adalah penasihat khusus Pak Prabowo bidang politik, hukum, dan keamanan. Dan Prabowo menyatakan akan mempelajari, akan meminta pendapat dari banyak pihak terkait 8 petisi forum purnawirawan tersebut, yang tentu salah satunya juga soal penggantian Gibran. Kaisang bela Gibran, katanya Gibran sudah sesuai konstitusi. Anjing kayak bisa. Yang langgar konstitusi dia, yang merubah konstitusi dia, kayak juga yang bilang kalau udah sesuai konstitusi. Mau heran tapi anaknya Mulyono, Kongo. Dilihat dulu, Hilirisasi. Nih, Mas Wapres kita kasih contoh sederhana. Ayo kita perumit dari teh ke hiru-hiru. Kenapa aku sebut hiru-hiru? Ini tuh lucu, karena lucu aku bacanya tuh, geli aku baca. Kenapa kasih contoh? Dianggap itu sederhana, padahal itu rumit. Kan pemerintah sukanya yang sederhana itu kan diperumit. Kalau bisa disederhanakan, kenapa harus diperumit? Nah, mari kita perumit gantian. Bales dong kita ulti. Jadi hari ini kita nggak ngomongin politik, nggak ngomongin cinta. Kita ngomongin daun. Iya, daun teh. Tenang, ini bukan daun ganja, ini legal. Jadi sekarang kan ada tren tuh namanya hilirisasi. Intinya barang mentah diproses jadi lebih fancy. Kayak daun teh biasanya kan diseduh. Nah sekarang dijadikan aromaterapi. Biar apa? Biar pas stres kita nggak cuma minum teh, tapi juga cium-cium uapnya gitu sambil mikir. Utang masih ada, tapi aromanya kok bikin calming. Sekarang bayangin, dari kebun teh langsung ke divaser di kamar kos. Terus dari petani ke mbak-mbak skincare entusias yang bilangnya gini. Aku tuh nggak bisa tidur tanpa aroma matcha organik dari Lembang. Oke kan? Tapi proses hilirisasi itu nggak gampang bro. Petani tuh mikirnya gini kalau dulu itu. Panen teh, jual ke pabrik, kelar. Nah sekarang mereka harus mikir, ini teh mau saya jadiin teh tuh, bukan teh healing ya. Dari wedah ke wellness bro. Terus masalahnya alat ekstraksi itu kan mahal. Jadi kayak petani itu sampai bilang gini. Saya tuh mau ikut hilirisasi, tapi alatnya aja mahal. Pemerintah balasnya apa? Tenang, kita kasih pelatihan. Terus latihannya di hotel, lah alatnya di mana? Terus pemerintah jawabnya apa? Ya udah, semangat dulu dong. Akhirnya hilirisasi daun teh ini bikin satu hal jelas. Daun teh sekarang bisa bikin tenang, tapi prosesnya bikin pusing. Aromanya menenangkan, modalnya menegangkan. Jadi kalau kalian stres, ingat aja, mungkin kalian cuma butuh seduhan teh, atau mungkin uap daun teh yang dihargai 80.000 per 10 mili. Terus balik lagi nih pertanyaan sejuta umat. Terus kalau hilirisasi ini yang modalin siapa sih? Kalau jawaban resminya sih gini, yang akan modalin itu nanti pemerintah, swasta, sama kolaborasi multi stakeholder. Cuman realitanya yang sering kejadian itu apa? Petani disuruh naik kelas tapi nggak dikasih tangga. Masih dibilang sederhana. Daun teh jadi aromaterapi itu keren, emang keren. Tapi kalau realitanya bikin orang stres itu mah bukan aromaterapi, itu aroma ironi. Terus last nih buat yang kasih contoh sederhana ini tapi ini rumit. Ini hilirisasi atau halurisasi.